Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Diana, NIM 02059100 dari Prodi Manajemen MK. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk membahas tentang kaji ulang schedule anggaran yang tugas akuntansi manajemen. Nah, di sini soal kaji ulang tentang schedule anggaran. Sebenarnya sebagai berikut. Trainer operation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk di kuartal pertama di tahun ketiga. Di sini diketahui bahwa produk perusahaan dijual dengan harga 8 US dollar per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Selain penjualan adalah kredit. Dapat dilihat pada tanggal anggaran penjualan per unit kuartal tahun kedua dari 1 sampai 4 dan kuartal tahun ketiga 1 dan 2. Selanjutnya diketahui penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan utang usaha sebesar 65.000 US dollar dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Selanjutnya, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Selanjutnya, dibutuhkan 50 bahan baku untuk menyelesaikan satu unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 ton. Biaya bahan baku adalah 18 US dollar per ton. Pengambilan bahan baku dibayar dengan pola berikut. 6% dibayar pada kuartal terjadi kemudian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 US dollar untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Yang diminta di sini susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka kuartalan dan total. Nomor 1 yang diminta anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kos untuk pembelian bahan. Harus dicari. Selanjutnya kita akan membahas jawaban soal kaji ulangnya. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kos. Di sini sudah dapat dilihat tabel anggaran penjualannya untuk kuartal tahun kedua, di mana ada anggaran penjualan per unit, harga jual per unit, dan total penjualan. Untuk mencari total penjualan, kita dapat membalikan anggaran penjualan dengan harga jual per unit. Untuk kuartal yang pertama, di sini
yaitu anggaran penjualan per unitnya 40.000 dikali dengan 8 US dollar, maka hasil yang didapat yaitu 320.000 US dollar. Selanjutnya, seperti itu juga, anggaran penjualan untuk kuartal kedua yaitu 60.000 dikali dengan harga jual per unit, maka hasilnya 480.000 US dollar. Kuartal ketiga, 100.000 dikali dengan 8 yaitu 800.000. Untuk kuartal keempat, 50.000 dikali dengan 8 hasilnya 400.000. Dan untuk per tahun 250.000 ini dapat kita cari dengan menjumlahkan kuartal pertama, kedua, dan ketiga, lalu keempat. 40.000 ditambah dengan 60.000 tambah 100.000 dan ditambah 50.000, maka hasilnya 250.000. Lalu dikali dengan harga jual per unit yaitu 8, maka hasilnya 2 juta US dollar. Setelah kita menyusun anggaran penjualannya, maka kita dapat membuat schedule penerimaan kasnya sebagai berikut. Mana di sini kita akan menetapkan ada soal yang B, mana penjualan ditagih, dan menunjukkan tentang usaha sebesar 65.000. Inilah yang akan kita buat dalam tabel. Nah, yang pertama, di sini diketahui bahwa piutang usaha saldo awalnya yaitu 65.000 yang kita dapat dari soal tadi. Lalu, penjualan kuartal pertama atau piutang tak tertagih pada tahun pertama 75%, yang kedua harusnya 25%. Di sini kita sudah mengetahui bahwa total penjualan seperti pada tabel di atas yaitu sebesar 320.000 US dollar. Ini dikali dengan 75%. Maka yang pertama kita dapat hasilnya sebesar 240.000. Lalu yang kedua 320.000 US dollar ini dikali dengan 25%, maka didapat 80.000 US dollar. Ini pasien satu dan kedua kita tambahkan yaitu 240.000 dengan 80.000 US dollar ini, dapatlah hasilnya 300. Selanjutnya, penjualan kuartal kedua. Di mana di sini sudah didapatkan pada nomor di atas sebesar 480.000 US dollar. Lalu kita kali dengan 75%, maka dapatlah hasil kuartal kedua sebesar 360.000 US dollar. Selanjutnya, kuartal ketiga. 25%, maka dapatlah sebesar 120.000 US dollar. Lalu kita tambahkan 360.000 tambah 120.000, maka dapatlah misalnya 480.000. Selanjutnya kuartal ketiga, yaitu sudah kita dapatkan sebesar sesuai dengan tabel 800 US dollar.
3, di mana 400 ini dikali dengan 75%, maka hasilnya 600.000. Lalu selanjutnya, 800.000 US dollar ini dikali dengan 25%, maka dapatlah hasilnya 200.000 US dollar. Lalu kita tambahkan 600.000 dengan 200.000, maka dapatlah hasilnya 800.000. Lalu selanjutnya penjualan kuartal keempat, di mana sudah kita dapatkan di sini total penjualannya 400.000 US dollar dikali dengan 75%, maka hasil yang didapat yaitu 300.000. Lalu karena tidak ada di sampingnya, kita taruh di sini, hasilnya 300.000. Nah, di sini total penerimaan atasnya yang kita dapat adalah kuartal pertama 65.000 US dollar, total selanjutnya kita dengan penjualan kuartal pertama 240.000, maka hasilnya 305.000 US dollar. Di mana penjualan kuartal pertama 80.000 US dollar ditambah dengan penjualan kuartal kedua 360.000 US dollar, maka total penerimaan kas yang kita peroleh adalah sebesar 360.000 US dollar. Selanjutnya kuartal ketiga, di mana penjualan kuartal kedua yang kita dapat sebesar 120.000 US dollar ditambah dengan 600.000 penjualan kuartal ketiga, maka total penerimaan kas yang kita dapat yaitu 720.000 US dollar. Lalu selanjutnya penjualan ketiga 200.000 US dollar ditambah dengan penjualan kuartal keempat 300.000, maka penerimaan kas yang kita dapat itu 500.000 US dollar. Untuk kuartal kelima ini semuanya kita tambahkan, mulai dari piutang usahanya, persaudaranya 65.000 US dollar ditambah dengan penjualan kuartal pertama 350.000, ditambah dengan penjualan kuartal kedua 480.000, ditambah dengan penjualan kuartal ketiga 800.000, ditambah dengan penjualan kuartal keempat 300.000. Nah, hasil yang kita dapat untuk total penerimaan kasnya adalah sebesar 1.965.000 US dollar. Nah, selanjutnya nomor 2, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit anggaran produksi disusun sebagai berikut. Nah, seperti yang dilihat pada tabel, di mana kuartal tahun kedua ada 1, 2, 3, 4, lalu kuartal tahun ketiga 1 dan 2. Anggaran penjualan unit ini berpatokan pada soal yang ada pada tabel ini. Lalu selanjutnya kita berpatokan pada yang C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai 30% pada tanggal 31 Desember tahun 1. Perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Nah, berdasarkan soal yang diketahui tersebut, maka di sini sudah ada anggaran penjualannya 400, 60, 150, 250, 70, dan 80. Lalu, persediaan akhir ini diperoleh dengan cara itu 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya.
Jadi 30% dari 60.000, maka didapat hasilnya yaitu 18.000. Begitupun seterusnya, 30% dari 100.000 didapat 30.000, 30% dari 50.000 dapat 15.000, 30% dari 250.000 dapat 21.000, 70%, 30% dari 70, 21.000, 30% dari 80, 24.000. Nah, setelah didapat presiden akhirnya, maka kita jumlahkan untuk mencari total kebutuhan. Itu 400 ditambah dengan 18.000, maka hasilnya 58.000, lalu 60 ditambah dengan 30, hasilnya 90.000, 100 ditambah 15, hasilnya 115.000, 50 ditambah dengan 21.000, hasilnya 71, 250 ditambah 21, hasilnya 271, dan 70 ditambah 24, hasilnya 94. Lalu selanjutnya, dikurangi dengan presiden awal barang jadi, di mana 12.000 ini didapat dari soal tadi, itu presiden awal barang jadinya 12.000. Lalu 18.000 ini kita dapat mencarinya dengan cara memindahkan presiden akhir barang jadi yang 18.000 ini ke sini, 16.000, lalu ini juga 30.000 kita pindahkan ke 30.000 di sini, 15.000 kita pindahkan ke sini juga, 21.000 kita pindahkan ke sini, dan 21.000 kita pindahkan ke sini. Hasil produksi yang dibutuhkan dapat kita cari dengan menambahkan 58.000 ditambah dengan 12.000, 90 ditambah 18.000, 72.000, 115 ditambah dengan 30, 85.000, dan 71.000 ditambah dengan 15.000, 56.000, 271 ditambah 12, hasilnya 259.000, dan 24 ditambah dengan 21, hasilnya 73.000. Itulah anggaran produksi yang disusun. Selanjutnya, nomor 3, berdasarkan anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Di sini, berdasarkan soal produksi yang diperlukan, di mana kuartal yang pertama 46.000, 72.000, 85.000, 56.000, 259.000, 73.000. Ini didapat dari soal dari produksi yang dibutuhkan ini. Lalu kita kali dengan bahan baku yang diperlukan oleh itu 5, di mana kita dapat mencari kebutuhan produksinya, yaitu produksi yang diperlukan per unit dikali dengan bahan baku yang diperlukan per unit, maka hasilnya 46.000 dikali 5, 230.000, 72.000 dikali 5, 360.000, 85.000 dikali 5, 425.000, 56.000 dikali 5, 280.000, 259 dikali 5, 1.295.000, dan 73 dikali 5, 365.000. Nah, setelah ini didapatkan, lalu kita tambah dengan persediaan awal bahan baku, ya, ke 10% dari kuartal berikutnya. Itu 30
10% dari 360.000 yaitu 36.000, 10% dari 425 yaitu 42.500, 280 dari 10% dari 280 yaitu 28.000, 10% dari 1.265.000 yaitu 36.500, 365.000. Total kebutuhan yaitu 230 ditambah 36, 266, 360 ditambah 42.500, 500, dan 425 tambah dengan 28, 453, 280 ditambah dengan 36.500, 260, 16.500. Begitu juga seterusnya. Lalu dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, di mana di sini 23.000, 66.000, 42.500, itu dikali dengan biaya bahan mentah per bulan 0,80. Ini dapat dari sekalian D. 143 dikali 0,80 hasilnya 194. Terus 366 dikali dengan 500, 60, hasilnya 200, 200, 410, 500 dikali dengan 0,80 maka hasilnya 328, 400, 128, 400 dikali dengan 0,80 maka 230, 800, 1.308, 500 dikali dengan 0,80 maka hasilnya 1.046.400. Lalu selanjutnya terakhir, berdasarkan pembelian bahan baku di atas perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Di mana utang usaha atau saldo awalnya 81.500, lalu selanjutnya pembelian kuartal pertama itu sebesar 194.400, ini dikali dengan 60%, maka dapatlah 116.640. Lalu selanjutnya 194.400 ini dikali dengan 40%, maka dapatlah hasilnya 77.760. Lalu untuk kuartal kedua 293.200 dikali dengan 60%, maka hasilnya 175.920. Lalu 293.200 dikali dengan 40%, maka hasilnya 117.280. Begitu juga untuk pembelian kuartal ketiga, 328.400 dikali 60%, maka hasilnya 197.40, dan 328 dikali 400 dikali dengan 40%, maka hasilnya 131.360. Pembelian kuartal keempat, 230.800 dikali 60%, maka hasilnya 138.480. Lalu untuk tahun kedua ini dapat kita jumlahkan saja 81.500 dan 116.640 ditambah 77.760, hasilnya 194.400.
dan 175.920 ditambah dengan 117.280, 293, 200, 197, 40 ditambah dengan 130, 306, maka hasilnya 328, 400. Begitu seterusnya. Lalu semuanya kita totalkan, dapat hasilnya 1.035.980. Ini juga kita tambahkan 299.820. Serta 3.316, 320, 253.618. Oh iya. Jadi semua kita tinggal yang saja. Itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.